Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA dengan materi baru pada bab baru, yaitu bab tekanan. Tekanan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Pertama kita akan membahas dulu tekanan pada zat padat. Nah, di sini ada 2 paku nih. 2 paku ini ujungnya permukaannya ini tidak runcing ya. Ini lebih luas ya permukaannya. Kemudian kalau yang B ini semakin kecil kan, ini kecil, sangat kecil. Nah, dalam tekanan zat padat, semakin besar luas permukaan, maka tekanan zatnya itu semakin kecil, semakin rendah. Kemudian apabila luas permukaannya semakin kecil, maka tekanan zat padatnya itu semakin besar. Meskipun ini sama 1000 Newton, ini 1000 juga sama, tapi tekanannya itu kalau ini lebih kecil, kalau luas permukaannya lebih besar, maka tekanannya itu semakin kecil. Jika luas permukaannya semakin kecil, maka tekanannya itu semakin besar, begitu ya. Nah, ada penyebaran gaya itu dengan tekanan. Nah, tekanan itu ada berapa gaya di suatu daerah dengan rumus gaya per satuan luas, di mana tekanan itu rumusnya adalah gaya, yaitu Newton, kemudian per luas dengan satuan meter persegi. Dengan rumus itu ada P sama dengan itu tekanan, dengan F itu yaitu gaya, dan A itu yaitu luas permukaan. Yaitu rumusnya tekanan sama dengan gaya per luas tekanan. Tekanan ini satuannya Newton per meter persegi. Nah, di sini ada gaya F atau berat W. Satuan luas bidang tekanan itu A. Tekanan itu rumusnya adalah gaya satuan Newton dibagi luas bidang tekanan satuan meter persegi. Dengan rumus tadi P sama dengan F A, di mana P ini merupakan tekanan, F ini merupakan gaya, atau per A ini merupakan luas bidang tekanan. Ini rumusnya ya, itu P sama dengan F per A. Contoh soalnya nih ada satu pondasi balok beton pada bangunan seperti di gambar. Berapakah tekanan yang terjadi? Dengan W itu tadi gayanya itu berapa? Gayanya itu 2000 Newton. Kemudian A-nya itu luas permukaannya itu 80 kali 1 meter. Nah, di sini kan meter. Kalau tekanan ditanyakan itu kan tekanan, sedangkan tekanan itu satuannya merupakan Newton per meter persegi, bukan cm. Maka 80 cm ini kita ubah dulu ke meter, yaitu dengan masukkan rumus P sama dengan W per A atau F per A, di mana F-nya itu 2000 per 80. Ini belum masih cm ya, belum meter. 80 kali 1 meter. Di mana tekanannya itu sama dengan 2000 per, nah kita ubah dulu 0,8 dikali 1 meter. Nah, maka tekanannya itu ada sama dengan 2000 Newton per 0,8 meter, dan menghasilkan tekanannya itu hasilnya adalah 2500 Newton per meter persegi ya. Nah, sekarang tekanan zat cair atau hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik contohnya penyelam yang menyelam sangat dalam, telinganya akan merasa sakit. Dan di kolam renang saat kita menyelam, telinga kita tidak apa-apa. Nah, kenapa ini? Nah, karena semakin itu adanya tekanan hidrostatik. Nah, semakin ke dalam, semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuh, sehingga semakin besar juga tekanan hidrostatik yang dialaminya. Jadi, semakin dalam kita menyelam ke
ke bawah ke dasar laut, maka semakin besar juga tekanan hidrostatiknya. Nah, tekanan hidrostatik ini merupakan tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair, di mana alat ukur tekanan hidrostatik ini dinamakan dengan alat Hart. Nah, di sini ada juga untuk mengukur tekanan hidrostatik. Nah, tekanan akibat berat air. Nah, tekanan hidrostatik ini dilambangkan dengan pH ya. Di mana ini rumusnya itu adalah Rho GH. Rho ini massa jenis zat cair dengan satuannya itu kilogram per meter kubik. Kemudian G ini merupakan percepatan gravitasi meter per second persegi. Dan H ini merupakan kedalaman dengan satuan meter. Nih, kita ya coba tebak. Sebuah botol aqua besar dilubangi di 3 ketinggian berbeda. Lubang botol ini ditutup, kemudian botol pun diisi air. Ketiga lubang ini dibuka bersamaan. Nah, maka air dari lubang paling bawah memancar paling kuat. Kenapa memancar paling kuat? Karena tekanannya. Karena tekanan zat cairnya itu lebih besar, maka yang bagian yang C itu keluarnya itu lebih kuat ya. Nih, contoh terapan tekanan hidrostatik, tekanan pada zat cair. Bentuk bangunan bendungan air selalu lebih melebar bagian bawahnya. Hal ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Nah, penyelam tradisional pendengarnya sering rusak atau terganggu karena besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan itu yang menyebabkan penyelam itu kadang pendengarannya itu sering terganggu. Nah, itu diakibatkan karena besarnya tekanan hidrostatik saat kita terus melakukan penyelaman ke dasar laut. Nah, kesimpulannya itu tekanan di air lebih besar dari tekanan udara sehingga air menyembur ke luar. Semakin dalam air, semakin kuat semburannya atau tekanan semakin besar. Nah, contoh soal nih. Seekor ikan berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Nah, kemudian berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut? Dengan rho air itu 1 gram per cm kubik. Dan G-nya ini berapa? 980 cm per second persegi. Nah, diketahuinya itu hanya itu sama dengan 20 cm. Kemudian rho airnya itu 1 gram per cm kubik, kemudian G-nya itu 980 cm per second persegi. Ditanyakannya itu berapa? Tekanannya ya. Maka P itu apa tadi rumusnya? Rho GH. Pokoknya ingat aja, rumus P itu tekanan pada zat cair itu Rho GH. Nah, kita kalikan saja 1 karena di sini semuanya sudah cm, jadi kita merupakan nggak usah diubah ke meter, tetap aja cm ya. Jadi ini dikalikan semuanya 1 gram per cm kubik dikali 980 cm per second persegi dikali 20 cm, yaitu dimana tekanan hidrostatiknya atau zat cairnya adalah 19.600 din gitu ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Semoga kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Untuk mengingatkan, pokoknya untuk rumus tekanan pada zat padat itu rumusnya PF per A. Kemudian untuk zat cair P itu sama dengan Rho GH gitu aja ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.